Asini rohama dihamu dohot dami sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan untuk kita hari ini, Jumat tanggal 13 Mei 2022, tertulis di dalam Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian begini firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bukan tanpa alasan Allah memberikan pengurapan kepada Yesus Kristus. Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, turun ke tengah-tengah dunia ini, hidup bersama-sama kita. Ketika Ia menjadi manusia, disitulah Allah memberikan kepadanya kuasa untuk memerintah, untuk memimpin dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebutan Mesias menunjukkan bahwa pribadi Mesias adalah tokoh sentral dalam tatanan kerajaan Allah. Dan Mesias itu sendiri merupakan gambaran pribadi yang menjalankan peran sebagai imam dan raja. Saudara-saudara yang terkasih, renungan hari ini menyatakan bahwa ketika malaikat meniup sangkakala yang ketujuh, yaitu yang terakhir dari ketujuh sangkakala, jika kita membaca ayat sebelumnya di dalam Wahyu ini, 5 sangkakala sebelumnya berbicara mengenai bencana yang akan terjadi di dunia ini. Dan sangkakala yang ke-6 membicarakan mengenai bangkitnya 2 saksi Allah. Dan ketika sangkakala ke-7 ini berbunyi, sangkakala yang terakhir ini berbunyi, maka di situ dikatakan bahwa terdengar suara yang nyaring. Suara yang nyaring di dalam surga. Suara itu menyatakan bahwa pemerintahan atas segala dunia ini, dimanapun berada, itu dipegang oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Dia yang diurapi oleh Allah, Ia akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Sehingga tidak ada yang boleh memimpin dunia ini. Tidak ada yang boleh mengaku-ngakui bahwa dirinya adalah raja di atas segala raja. Karena raja di atas segala raja hanyalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Mesias, Dialah yang menjadi raja dan imam bagi dunia ini. Dia yang memimpin dan memerintah dunia ini. Dia bukan hanya sang juru selamat, tetapi juga sebagai hakim dan raja bagi setiap orang yang percaya. Ia akan menghakimi segala perbuatan kita. Oleh sebab itulah kita harus tetap menjaga kekudusan dan kesucian hati kita. Jangan sampai kita terlena oleh kemajuan duniawi ini. Jangan terlena oleh keinginan daging. Jangan terlena oleh apapun yang ada di dunia ini. Karena kita harus senantiasa berjaga-jaga, senantiasa bersiap sedia. Karena ketika nanti Allah datang, ketika Yesus Kristus itu datang sebagai raja, sebagai imam, sebagai hakim dalam kehidupan kita, maka kita harus mempertanggungjawabkannya ke hadapan Tuhan dan mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan di hadapannya.
Biarlah kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini boleh memimpin kehidupan kita, agar kita boleh tetap mengingat bahwa pemimpin dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam kehidupan kami pada satu hari ini kami bersuka cita, di mana kami boleh merasakan nafas kehidupan pada pagi hari ini. Kami boleh memulai ya Tuhan kegiatan kami. Kami memohon biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami, memimpin langkah kami, memimpin setiap kami yang kami lakukan, agar apa yang kami kerjakan pada satu hari ini, kemanapun kami melangkah, boleh sesuai satu kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang berada di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dan kami sampaikan doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.